semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Kartikawati di YouTube channel KHK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Sel sebagai Unit Kehidupan. Sebelum ke penjelasan tentang sel, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang sejarah penemuan sel. Yang pertama yaitu ada Galileo. Mungkin kalian mengenalnya Galileo ini sebagai seorang fisikawan ya. Betul sekali, Galileo itu adalah seorang fisikawan, tapi dalam sejarah penemuan sel ini, Galileo merupakan orang pertama yang mencatat hasil pengamatan biologi melalui mikroskop. Kemudian ada Robert Hooke. Robert Hooke ini melihat gambaran suatu sayatan tipis gabus pada suatu kompartemen atau ruang-ruang yang disebut dengan nama selulae atau ruangan kecil ya. Dan ini merupakan nama asal mula dari sel itu sendiri. Yang ketiga ada Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek ini menggunakan lensa-lensa untuk melihat beragam protista, spermatozoa, atau bakteri. Jadi kalau sekarang kan sudah pakai mikroskop ya. Dimulai dari sejarah awal itu melihat bakteri itu hanya menggunakan lensa-lensa yang sederhana. Itu dimulai dari Anton van Leeuwenhoek. Kemudian Robert Brown itu merancang lensa yang lebih fokus dan lebih kompleks lagi ya untuk mengamati sel. Jadi pertama Anton itu hanya menggunakan lensa yang sederhana, kemudian Robert Brown merancang lensanya untuk lebih fokus dalam mengamati sel. Dan Robert Brown itu mengamati adanya titik buram yang ternyata selalu ada pada sel telur atau sel polen dan sel jaringan lainnya ya, seperti anggrek yang sedang tumbuh. Dan ternyata titik buram tersebut itu sekarang dikenal dengan nukleus. Selanjutnya, Matthias Jacob itu pada tahun 1838 berpendapat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara nukleus dan perkembangan sel. Jadi, kalian harus tahu bahwa nukleus itu fungsinya sebagai pengatur dan pengendali dari sel itu sendiri. Jadi, semua kerja organel-organel pada sel itu dimulai dari fungsi si nukleus itu tersendiri. Jadi ketika nukleus itu mengendalikan semua proses kerjanya di dalam sel, maka sel itu akan mengalami perkembangan dan pembelahan sel secara lebih luas lagi. Nah makanya Matthias Jacob itu berpendapat seperti ini ya. Selanjutnya ada Theodor Schwann. Di sini menyebutkan bahwa sel adalah bagian dari organisme. Jadi jelas sekali bahwa adanya organisme itu dimulai karena adanya sel terlebih dahulu. Nanti kalian bisa lihat tingkatan-tingkatannya ya, bagaimana sel itu kemudian menjadi organisme. Dan yang terakhir ada Rudolf. Ini adalah seorang fisiologi, menyatakan bahwa sel itu membelah menjadi dua. Kemudian sel itu berasal dari sel yang sudah ada. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa organisme itu dimulai dari sel. Tapi sel itu kemudian bisa berkembang dan membelah lebih banyak lagi. Itu dihasilkan dari sel-sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu yang pendapat yang dijelaskan oleh dari Rudolf. Maka ada analisis mikroskopis pada pertengahan abad 19 membuktikan bahwa sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Dan kehidupan
yang berlangsung terus-menerus itu berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel tunggal. Maka ada konsep-konsep menjadi sebuah teori sel. Itu di sini ada 3 konsep ya. Yang pertama yaitu semua organisme tersusun atas 1 atau 2 atau lebih sel. Kemudian yang kedua, sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Dan yang ketiga, keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Kalau saya dari 3 konsep ini akan menyimpulkan, tadi sudah dijelaskan bahwa semua organisme itu ada yang tersusun oleh 1 atau lebih dari sel itu sendiri ya. Jadi kalau yang 1 itu biasanya bakteri, amuba, sedangkan yang lebih dari sel itu ya makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, seperti itu. Kemudian sel itu tadi di dalamnya ada yang namanya nukleus, di mana nukleus itu yang mengontrol semua kegiatan organel-organel tersebut, sehingga organel tersebut akan melakukan atau menjalankan fungsinya masing-masing untuk akhirnya akan membelah selnya. Kemudian juga si sel itu akan mengalami pertumbuhan, sehingga sel itu akan membelah yang tadinya 1 kemudian menjadi banyak. Yang kalau sudah banyak maka akan tersusun dalam tingkatan-tingkatannya dan akan menjadikan suatu organisme, sehingga dari si unit terkecil sel itulah maka akan menjadikan suatu organisme yang berfungsi lebih kompleks lagi, sehingga dikatakan sel itu merupakan persyaratan hidup ya, memiliki semua persyaratan hidup. Karena dari sel yang terkecil ada nukleus, kemudian bisa membelah, bisa melakukan perkembangan yang lebih banyak lagi sehingga mencapai organisme yang lebih kompleks lagi. Nah, itu yang bisa saya simpulkan dari 3 konsep. Selanjutnya, kalian siap-siap fokus karena saya akan menampilkan video yang isinya berisi tentang sel dan organel-organel di dalamnya serta fungsi-fungsinya ya. Silahkan kalian boleh lihat di video ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang sel beserta organel-organel di dalamnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sel? Sel itu adalah unit terkecil dalam suatu organisme. Dan di dalam sel itu memiliki 3 struktur yang utama dan semuanya juga sama dimiliki oleh semua jenis sel. Yang pertama yaitu adalah membran sel. Membran sel ini difungsikan untuk memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Kemudian struktur utama yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ini bentuknya cairan seperti jelly. Dan yang ketiga itu adalah materi genetik yaitu DNA. Itulah struktur utama dalam sel. Kemudian sel juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu sel eukariot yang sebelah kiri, yang ini. Ini adalah sel eukariot yang memiliki inti atau membran inti sel di dalamnya. Eukariot juga lebih kompleks ya, dan biasanya itu ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kemudian selanjutnya yang kategori kedua yaitu adalah prokariot atau sel prokariot. Prokariot itu tidak memiliki membran inti sel. Jadi selnya itu biasanya bersel tunggal
Dan juga materi genetiknya ini bentuknya seperti ini, jadi tidak terikat ya, jadi sangat bergerak bebas. Dan yang termasuk ke dalam prokariot sel atau sel prokariot itu adalah bakteri. Kemudian ada pertanyaan, apa sih organel itu? Nah, ini adalah organel. Jadi organel itu merupakan organ kecil yang memiliki bagian-bagian khusus dari sel itu sendiri. Dan biasanya mereka juga memiliki tugas yang unik dan terspesialisasi. Organel-organel ini ada di dalam sel, dan sekarang kita mulai saja masuk ke dalam inti selnya ya. Inti sel itu merupakan pusat pengendali sel. Jadi semua akan terorganisasi atau terorganisir dari si inti sel tersebut. Dan di dalam inti sel itu mengandung materi DNA atau materi genetiknya. Dari sinilah semuanya akan terproses untuk melakukan suatu pergerakan-pergerakan dari sel itu sendiri, karena tadi fungsinya sebagai pusat pengendali ya. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya yaitu ada kromatin, di mana kromatin ini tersebar di dalam membran nuklear. Jadi kromatin ini merupakan bentukan DNA ya yang tersebar di membran nuklear. Kemudian jika sel ini siap untuk membelah, maka DNA ini akan memadat dan menjadi struktur-struktur padatan yang dikenal juga sebagai kromosom. Di dalam inti sel itu juga mengandung sebuah nukleolus namanya. Ini merupakan organel juga. Nukleolus itu merupakan struktur di mana si ribosom itu terbentuk. Dan setelah ribosom itu terbentuk, kemudian ribosom ini akan meninggalkan inti. Nah, yang kuning ini adalah ribosom ya, ketika dia meninggalkan inti sel. Kemudian mereka juga akan melakukan atau memiliki tugas-tugas penting untuk mensintesis atau membuat protein di luar inti. Di luar inti ini akan banyak sekali ribosom dan sisa-sisa organel yang melayang-layang ya. Dan mereka akan melayang-layang di sitoplasma, yang merupakan bentukannya seperti jelly tadi ya. Dan ribosom ini akan bergerak begitu sangat bebas di sitoplasma. Dan ada beberapa ribosom ini yang nantinya akan menempel pada suatu organel. Organel tersebut dinamakan retikulum endoplasma atau dikenal juga sebagai RE. Nah, ini RE. Dan di RE itu juga ada dua jenis ya, ada RE kasar dan RE halus. Kalau kalian lihat gambar ini, RE kasar itu dia ada yang melekat. Yang melekatnya itu adalah ribosom. Yang kuning-kuning itu ya, yang melekat, nah itu adalah RE kasar. Sedangkan RE halus, ini RE halus, di sini di RE halus itu tidak dilekati atau ditempel oleh ribosom seperti ini. Dan RE ini merupakan juga suatu membran yang tertutup, yang kemudian fungsinya itu membawa bahan-bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom tadi ya.
nanti akan dibawa oleh RE seperti ini, proteinnya misalkan dibawa oleh RE, dan juga si RE ini juga bisa membawa produk-produk bahan lainnya. Kemudian akan muncul dari RE seperti ini, yaitu di vesikula kecil. Nah, ini dia vesikel atau vesikula ya namanya. Setelah itu ada organel berikutnya yang dinamakan aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi ini kemudian akan menerima vesikel-vesikel tadi ya, atau protein-protein yang bergerak kemudian masuk ke dalam badan Golgi ini. Kemudian di dalam Golgi akan dikemas dan diubah bentukannya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan sel tadi nantinya. Badan Golgi ini akan melakukan dengan cara mengubah atau mengemasnya dengan cara seperti ini, melipat-lipat beberapa protein yang nantinya menjadi bentuk yang dapat digunakan atau juga dengan ditambahkan materi-materi atau bahan lainnya seperti lipid. Ini yang kuning ini lipid ya, atau juga bahan lainnya yaitu adalah karbohidrat. Nah, seperti ini. Organel selanjutnya pada tumbuhan yaitu ada pada tumbuhan dan hewan ya, ada vakuola namanya. Nah, ini vakuola. Vakuola itu merupakan strukturnya seperti kantong yang menyimpan bahan-bahan yang berbeda-beda sebenarnya. Salah satunya di vakuola sentral ini untuk menyimpan air. Kemudian pada sel hewan itu juga nanti akan ditemukan organel yang khusus juga, yaitu namanya adalah lisosom. Nah, lisosom ini bisa juga digunakan sebagai pengumpul sampah atau pengumpul bahan-bahan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Biasanya bahan-bahan tersebut akan masuk ke lisosom dan akan diolah oleh si lisosom ini. Karena di dalam lisosom ini mempunyai enzim untuk memecah sel-sel yang rusak tadi atau sel-sel yang sebagai sampah tadi. Organel selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk hewan, baik juga untuk tumbuhan. Jadi di hewan dan tumbuhan ini ada mitokondria. Dan prosesnya disebut atau dikenal juga sebagai respirasi sel. Di mana dalam proses respirasi sel ini, mitokondria akan membuat atau menghasilkan produk energi yang disebut juga dengan ATP. ATP ini atau energi ini nantinya akan digunakan oleh kegiatan dari sel itu sendiri. Dan jika sel-sel itu membutuhkan lebih banyak energi, maka ya akan banyak pula si sel itu memiliki mitokondria. Selanjutnya, untuk mempertahankan bentuk dari sel itu sendiri akan ada namanya organel sitoskeleton. Nah, ini dia sitoskeleton. Dia juga termasuk ke dalam mikrofilamen ya. Jadi mikrofilamen itu seperti benang-benang yang terbuat dari protein-protein. Nah, ini bentuknya. Dan juga ada yang merupakan mikrotubulus dari sitoskeleton ini. Bentuknya ini lebih tebal lagi ya, karena merupakan tabung yang tipis dan juga berongga. Nah,
Pada beberapa tumbuhan yang fotoautotrofik, fotoautotrofik itu artinya tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui bantuan sinar matahari ya, untuk mendapatkan energinya. Dari kebutuhan fotoautotrofik si tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan memiliki sel dengan organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, jika diperbesar seperti ini kloroplasnya, dan kloroplas ini akan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Warnanya hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena kloroplas ini memiliki pigmen berwarna hijau yang disebut juga dengan klorofil. Dan di sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membrannya ya. Nah, ini dinding sel. Jadi dinding sel ini fungsinya untuk membentuk dan melindungi si sel tanaman itu sendiri. Namun untuk hewan itu dia tidak memiliki dinding sel. Dan ada beberapa struktur unik yang hanya dimiliki oleh beberapa sel, dan sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya, tapi ini hanya sebagian saja ya yang akan saya berikan contohnya. Misalkan pada manusia itu biasanya ada saluran pernafasannya itu dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Kita lihat ya, silianya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi berbentuk rambut mikroskopis yang mereka itu dapat bergerak ya, seperti gelombang seperti ini. Dan fitur ini untuk membantu sebagai perangkap menghirup partikel di udara. Dan juga membantu mengeluarkan kembali bakteri-bakteri atau virus-virus yang masuk ketika kita bersin atau batuk. Fitur unik lainnya yaitu pada bakteri ini ada flagella namanya. Nah, ini dia flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah-langkah sel itu sendiri atau mendorong dari sel itu sendiri untuk bergerak ya. Dan satu-satunya sel manusia yang mempunyai flagella itu adalah sel sperma. Seperti ini bentuknya. Dari video yang sudah dijelaskan tadi tentang penjelasan sel dan organelnya ya, maka saya akan merangkum. Yang pertama, bahwa semua sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Yang kedua, sel dibagi menjadi 2 kategori, yaitu prokariot dan eukariot. Prokariot sendiri adalah organisme uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel. Contohnya yaitu pada bakteri. Sedangkan eukariot itu adalah organel yang memiliki membran inti sel dan contohnya pada hewan dan tumbuhan. Dan tiap sel memiliki fitur-fitur tersendiri. Itu yang rangkuman yang bisa saya jelaskan dari video yang sudah kalian lihat ya. Nah, ini gambaran sel pada tumbuhan. Jadi kalau di video tadi mungkin kalian melihatnya dalam pergerakan ya. Ini kalau dalam gambaran ini seperti ini untuk sel tumbuhan.
Ini sebuah sel tumbuhan, kemudian di dalamnya itu terdapat organel-organel. Nah, ini sudah beberapa organel sudah dijelaskan tadi di video ya, fungsi-fungsinya. Mungkin yang belum dijelaskan itu seperti ada lamela tengah. Nah, ini lamela tengah. Lamela tengah itu fungsinya sebagai penghubung antara sel atau perekat antara satu sel dengan sel lainnya. Kemudian juga ada peroksisom. Peroksisom ini fungsinya untuk menurunkan oksigen dalam sel dan melakukannya dalam reaksi oksidatif ya, itu. Kemudian juga sitosol nih yang belum disebutkan di video ya. Sitosol itu bagian dari sitoplasma ya. Kalau di video dijelaskan bahwa sitoplasma itu bentuknya seperti semi-semi cairan ya, seperti jelly. Nah, kalau sitosol itu bagian dari sitoplasmanya yang bentuknya itu berupa cairan. Dan sitosol ini berfungsi untuk transduksi sinyal, kemudian biosintesis protein, difusi, atau juga mempertahankan struktur dan bentuk sel dengan bantuan sitoskeleton. Kemudian ada juga plasmodesmata. Nah, ini bentuknya seperti celah-celah seperti ini ya. Celah-celah di bagian dinding sel. Ini fungsinya sebagai tempat pertukaran zat atau pertukaran gas, kemudian juga menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya, dan fungsinya untuk memberikan suatu rute dalam pergerakan ion dan molekul-molekul kecil. Sementara ini organel-organel yang lainnya ini sudah dijelaskan di dalam video. Kalau tadi gambaran sel di tumbuhan, sedangkan ini merupakan gambaran sel di sel hewan. Beberapa organel juga sudah disebutkan karena fungsinya baik di tumbuhan dan hewan itu hampir sama, kecuali organel-organel yang tidak ada di tumbuhan atau tidak ada di hewan. Seperti ini, sentrosom. Nah, sentrosom ini hanya ada pada hewan dan fungsinya untuk pembelahan sel ya. Itu saja yang tidak ada di video tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, pada sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel, sedangkan di sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Kemudian yang kedua, sel tumbuhan itu mempunyai vakuola yang berukuran besar, sedangkan pada sel hewan mempunyai vakuola yang ukurannya kecil. Pada sel tumbuhan juga memiliki plastida. Plastida itu karena dia dimanfaatkan atau difungsikan sebagai pembuatan makanan ya, karena sifatnya bersifat autotrof pada tumbuhan. Sedangkan sel hewan itu tidak mempunyai plastida, sehingga dia sifatnya adalah heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian di sel tumbuhan itu tidak mempunyai sentriol, sedangkan pada sel hewan mempunyai sentriol. Sentriol itu fungsinya sebagai pembelahan sel. Jadi sentriol itu merupakan bagian dari sentrosom ya. Ketika sentriol itu sudah siap membelah, biasanya sentriol itu akan berpasangan, dan sentriol yang berpasangan itulah merupakan sentromer. Itu perbedaannya antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini merupakan tadi tingkatan yang tadi di awal sudah dijelaskan bahwa organisme. Nah, ini mana organisme di sini ya? Organisme itu berasal dari sel. Nah, ini sel yang di bawah, sedangkan kita sudah mempelajari sel di bagian bawah sini ya. Nanti akan naik tingkatan-tingkatannya sampai ke organisme, sampai ke bioma. Dan tingkatan-tingkatan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Dan jangan lupa dicatat materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga di-like, share juga videonya ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.